Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel, di mana artikel ini merupakan tugas UAS kemarin. Judul artikel ini adalah penggunaan deeksis dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa merupakan kegiatan dasar bagi pengembangan komunikasi. Salah satu jenis bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi adalah bahasa formal, sehingga manusia mampu berkomunikasi secara baik dengan mitra tutur, artinya dari pembicara dan lawan bicaranya. Penggunaan bahasa verbal kadangkala menyalahi kaidah berbahasa. Hal ini ditunjukkan dengan pemilihan kosakata dan kalimat yang tidak sesuai. Pemahaman kosakata sangatlah penting karena merupakan suatu sarana dalam berkomunikasi. Tentunya ketika kosakata yang digunakan kita itu baik, maka komunikasi kita akan baik. Menguasai kosakata sangat penting, terutama bagi siswa yang belajar, seperti yang dikutip dari International Scholar Macmillan. Sekali seorang siswa dapat menguasai bentuk tata bahasa dari sebuah bahasa, tugas dia selanjutnya adalah menguasai kosakata yang dibutuhkan. Tidak ada seseorang yang menggunakan kata-kata yang cocok pada tujuan dan terus mempelajari kata-kata tersebut. Sarana utama yang digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar merupakan mitra tutur atau komunikatif, timbal balik antara peserta dan pendidik. Dalam komunikasi timbal balik ini akan terjadi pergantian penggunaan kata atau ungkapan yang berfungsi sebagai penunjukan untuk menyatakan suatu yang biasa disebut deeksis. Dalam bahasa memiliki beberapa pembahasan, yaitu pertama, teori pembelajaran. Teori pembelajaran selalu menyebutkan metode pembelajaran, sedangkan teori belajar sama sekali tidak berurusan dengan metode pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses penerimaan, pemahaman, dan pengaplikasian sebuah pengetahuan untuk didapatkan. Produk keluaran sekolah ataupun wadah pendidikan lainnya diharapkan mampu menciptakan inovasi yang relevan dengan bidang-bidang masing-masing. Namun kegiatan pembelajaran dewasa ini dirasa mampu kurang membentuk individu yang berkualitas. Yang kedua itu kajian pragmatik. Pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang semakin dikenal pada masa sekarang ini. Padahal 15 tahun yang lalu para linguis hampir tidak pernah menyebutnya. Hal ini dilandasi oleh semakin sadarnya para linguistik bahwasanya upaya untuk menguatkan hakikat bahasa tidak akan membawa hal yang diharapkan tanpa disadari pemahaman terhadap hal tersebut, yakni bagaimana bahasa itu digunakan dalam berkomunikasi. Pragmatik ini merupakan kajian bahasa yang mencakup tataran metalinguistik. Hal ini berarti bahwa pragmatik mengkaji hubungan antara unsur bahasa yang dikaitkan dengan pemakaian bahasa. Secara umum, pragmatik dapat diartikan sebagai kajian bahasa yang dikaitkan dengan konteks yang mendasari penjelasan bahasa dalam hubungan penggunaan bahasa. Pragmatik memiliki hubungan dengan ilmu lain sehingga memerlukan kajian. Sebagai tataran tersebut, dalam linguistik, pragmatik merupakan satu-satunya tataran yang turut memperhitungkan manusia sebagai penggunaan bahasa, meskipun memiliki fokus kajian yang berupa dengan semantik, yakni tetapi makna yang dikaji pragmatik berbeda dengan makna yang dikaji
dalam semantik. Selanjutnya itu ruang lingkup kajian pragmatik. Menurut Nadar, pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Pengertian tersebut hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Nababan bahwa pragmatik berkenaan dengan penggunaan bahasa secara efektif dan wajar untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Yule mengemukakan bahwa pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur kepada petutur atau lawan tutur. Studi ini banyak berhubungan dengan analisis tentang maksud penutur terhadap tuturannya daripada makna dari kata atau frasa yang digunakan dalam tuturan itu sendiri. Selain itu, studi ini juga berkaitan dengan jarak hubungan antara penutur dan petutur. Selain itu, pragmatik merupakan studi tentang ilmu bahasa yang berkaitan penutur mengatur hal ini ingin mereka katakan dan disesuaikan dengan lawan tuturnya. Konteks yang dimaksud berkaitan dengan siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan, kepada siapa, dan di mana pembicaraan itu berlangsung. Dalam pembelajaran pragmatik terdapat 4 aspek yang dipelajari, yaitu praanggapan atau presupposition. Yang kedua itu tindak tutur speech act, implikatur percakapan, konversasional implikatur, dan deeksis. Dalam hal ini saya akan membahas salah satu dari 4 tersebut, yaitu deeksis. Deeksis merupakan salah satu bidang pragmatik dalam cabang ilmu linguistik yang disejajarkan dengan bidang fonologi, morfologi, dan sintaksis. Bila fonologi, morfologi, dan sintaksis mengkaji struktur bahasa secara internal, deeksis mengkaji penggunaan bahasa secara eksternal, yaitu mengkaji fungsi satuan kebahasaan yang digunakan dalam berkomunikasi. Komunikasi yang dibangun oleh pembicara dan lawan bicara akan berjalan dengan selayaknya jika mereka memahami dengan baik penggunaan bahasa secara deeksis. Deeksis ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu deeksis persona. Menurut Jaja Sudharma, fungsi pronominal persona adalah menunjukkan kepada pembicara kawan bicara yang dibicarakan. Kata ganti persona pertama merupakan rujukan pembicara kepada dirinya sendiri. Dengan kata lain, kata ganti persona pertama merujuk pada orang yang sedang berbicara. Yang kedua itulah penggunaan deeksis tempat. Deeksis tempat ini memiliki kaitan erat dengan konsep tentang jarak deeksis. Tempat adalah hubungan antara orang, benda, dan lokasi yang ditujukan. Dalam deeksis tempat, Yule mengeluarkan 2 keterangan. Pertama, di sini, di sana. Yule mengatakan salah satu versi konsep gerakan penutur menjadi jelas. Makna deeksis menggunakan kata ini atau di sini dapat dilihat, sedangkan menggunakan kata itu atau di sana diasosiasikan dengan barang atau benda-benda yang bergerak keluar jangkauan pandangan, tidak dapat dilihat lebih lama. Yang terakhir itu adalah atau yang ketiga, penggunaan deeksis waktu. Menurut Putrayasa, deeksis waktu adalah pengungkapan kepada titik atau jarak waktu dipandang dari saat suatu ujaran terjadi atau pada saat seorang penutur berujar. Penggunaan deeksis waktu terdapat 17 data yang dianalisis dalam hasil penelitian. Setelah menganalisis ke-17 data tersebut, dikategorikan ke dalam deeksis waktu yang digunakan seperti kata sebentar, kemarin, pagi, dan sore. Selama kemarin 10 menit, sebentar, kemarin, minggu lalu, saat, sekarang 45 menit, tadi 5 menit. Jadi kesimpulannya itu adalah
ketika jenis deeksis tersebut adalah deeksis persona dan deeksis waktu.